Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Nalfianti dengan NIM 12150032347. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan mengenai CSF atau Critical Success Factor dan KPI atau Key Performance Indicator. Nah, di sini pertama saya akan membahas mengenai CSF atau Critical Success Factor. Jadi Critical Success Factor ini merupakan istilah manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi elemen-elemen penting yang diperlukan oleh suatu organisasi atau proyek agar dapat mencapai misinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penting untuk memahami setiap faktor kunci keberhasilan dan area hasil kunci. Critical Success Factor menurut Ward dan Pippard adalah suatu kerangka informasi yang terintegrasi dan ditingkatkan untuk perencanaan strategis. Kerangka ini membantu organisasi untuk memahami hubungan yang kompleks antara berbagai elemen yang mempengaruhi strategi pembangunan. Jadi, Critical Success Factor dapat berperan dalam mengarahkan organisasi untuk merancang rencana yang strategis, memberikan pedoman untuk aktivitas perusahaan, dan mengidentifikasi isu-isu kritis terkait pelaksanaan rencana strategis, serta membantu manajer dan organisasi untuk mencapai kinerja yang optimal. Nah, untuk mengidentifikasi critical success factor dalam sebuah proyek dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama itu identifikasi tujuan dan misi proyek. Jadi langkah pertama adalah untuk mengidentifikasi tujuan dan misi proyek secara jelas. Hal ini akan membantu dalam menentukan faktor-faktor yang kritis untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian, identifikasi kandidat critical success factor. Setelah tujuan dan misi proyek diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah untuk mengidentifikasi kandidat dari CSF. Kandidat CSF adalah faktor-faktor yang dianggap kritis dalam mencapai tujuan dan misi proyek. Lalu yang ketiga yaitu evaluasi kandidat CSF. Nah, setelah kandidat CSF diidentifikasi, langkah yang berikutnya adalah melakukan evaluasi setiap kandidat dari critical success factor. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti dampak, keterkaitan, dan kepentingan. Lalu ada identifikasi bagaimana critical success factor diawasi dan diukur. Setelah kandidat dari critical success factor dievaluasi, langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi bagaimana CSF akan diawasi dan diukur. Hal ini akan membantu dalam memastikan bahwa faktor-faktor kritis tersebut terus dipantau dan ditingkatkan. Lalu yang terakhir adalah komunikasikan critical success factor kepada setiap elemen penting proyek. Jadi setelah critical success factor diidentifikasi, kemudian dilakukan pengkomunikasian critical success factor kepada setiap elemen penting proyek. Hal ini akan membantu dalam memastikan bahwa semua orang terlibat dalam mencapai tujuan dan misi dari suatu proyek tersebut. Adapun contoh dari CSF atau Critical Success Factor adalah salah satunya pada Critical Success Factor of ERP Implementation of Retail Franchise Company in Indonesia. Jadi penelitian ini membahas faktor-faktor kritis mengenai keberhasilan implementasi ERP di perusahaan waralaba retail PT Sumber Alvaria Trijaya di Indonesia. Beberapa faktor kritis keberhasilan implementasi ERP meliputi komitmen dan dukungan manajemen, keterlibatan pengguna, komunikasi, perangkat keras peralatan, serta pendidikan dan pelatihan. Nah, dalam kasus ini, critical success factor digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang mendukung keberhasilan implementasi sistem ERP di perusahaan waralaba retail. Penelitian ini menggunakan CSF atau Critical Success Factor untuk menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi ERP, seperti komitmen manajemen, keterlibatan pengguna, komunikasi, perangkat keras dan peralatan, serta pendidikan dan pelatihan. Dengan mengidentifikasi dan memahami CSF, perusahaan dapat memaksimalkan faktor-faktor tersebut untuk mendukung keberhasilan implementasi sistem ERP. Berikutnya adalah KPI atau Key Performance Indicator. Jadi Key Performance Indicator adalah rangkaian indikator kunci yang dapat diukur dan memberikan informasi mengenai sejauh mana organisasi telah mencapai sasaran strateginya.
komponen-komponen yang ada dalam KPI ini melibatkan tujuan strategis, indikator kunci yang relevan dengan tujuan strategis tersebut, sasaran sebagai ukuran pencapaian, serta kerangka waktu atau periode di mana KPI itu berlaku. Key Performance Indicator ini juga dapat disebut sebagai ukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi atau proyek dalam mencapai tujuan tertentu. KPI membantu dalam menentukan pencapaian strategis, keuangan, dan operasional organisasi, terutama dibandingkan dengan organisasi lain dalam sektor yang sama. KPI memberikan target untuk tim tonggak untuk mengukur kemajuan dan wawasan yang membantu orang di seluruh organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik. KPI dapat berupa ukuran keuangan seperti laba bersih atau margin laba, atau ukuran non-keuangan seperti efisiensi per pelanggan, kepuasan pelanggan, dan referensi pelanggan. Berikutnya adalah manfaat dari Key Performance Indicator atau KPI. Yang pertama yaitu untuk mengukur efektivitas. Jadi KPI membantu dalam mengukur seberapa efektif perusahaan mencapai tujuan bisnisnya baik secara finansial maupun non-finansial, lalu mengarahkan keputusan. Jadi KPI memberikan wawasan yang membantu para pemimpin bisnis dalam membuat keputusan yang lebih baik, seperti menambah jumlah pegawai atau menekan biaya operasional. Lalu yang ketiga, evaluasi kinerja karyawan. Jadi KPI dapat digunakan sebagai metode evaluasi kinerja karyawan, membantu dalam menentukan reward atau jenjang karir. Lalu mengasah kemampuan. Jadi KPI membantu dalam mengasah kemampuan karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan serta mempermudah pencapaian reward atau jenjang karir. Lalu membantu HRD. Jadi KPI memudahkan HRD untuk membuat pengukuran dan evaluasi kinerja karyawan serta dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Nah, terdapat dua jenis key performance dalam manajemen bisnis, yaitu key performance finansial dan key performance non finansial. Untuk KPI finansial ini berfokus pada indikator kinerja yang terkait dengan aspek keuangan perusahaan. Contohnya seperti melibatkan parameter keuangan seperti laba kotor, laba bersih, dan margin laba kotor. Sedangkan untuk KPI non-finansial ini mencakup indikator kinerja yang tidak secara langsung terkait dengan aspek keuangan perusahaan. Contohnya melibatkan aspek-aspek seperti manajemen sumber daya manusia, kepuasan pelanggan, hubungan pelanggan, dan posisi pasar. Adapun contoh dari Key Performance Indicator itu salah satunya adalah perancangan sistem pendukung keputusan Key Performance Indicator karyawan PT ISS Area Unika Atmaja. Jadi hasil dari analisis menunjukkan kelemahan dalam sistem penilaian kinerja karyawan seperti lambatnya pembuatan laporan kepada pimpinan dan penggunaan media kertas untuk form penilaian kinerja karyawan, sehingga digunakan Key Performance Indicator dalam perancangan sistem ini karena KPI sendiri merupakan matriks yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu organisasi, departemen, atau individu. Dalam konteks perancangan sistem pendukung keputusan, KPI digunakan untuk mengukur sejauh mana karyawan mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan KPI, sistem dapat memberikan informasi yang jelas dan terukur mengenai kinerja karyawan sehingga memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang akurat. Oleh karena itu, KPI menjadi penting dalam perancangan sistem ini untuk memastikan evaluasi kinerja karyawan dilakukan secara efektif dan efisien. Baiklah, saya rasa sekian penjelasan saya mengenai CSF atau Critical Success Factor dan KPI atau Key Performance Indicator. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.